Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'alu intifa' wa tadhakkur wa tadhkir li ihya'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di dalam pembahasan Sayyidina Umar bin Khattab, di mana pada pertemuan yang sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana hebatnya seorang Sayyidina Umar bin Khattab yang dengan ketegasannya, dengan keberaniannya, sampai-sampai syaitan pun tidak berani kalau dia satu jalan bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga membuat syaitan apabila ada satu jalan yang di situ jalan Sayyidina Umar, maka syaitan akan memilih jalan yang lain sehingga tidak bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Juga dibahas pada pertemuan yang sebelumnya bagaimana daripada zuhudnya Sayyidina Umar yang betul-betul berhati-hati, tidak mau sembarangan, sehingga kadang-kadang untuk dirinya dan keluarganya sendiri Sayyidina Umar kerepotan. Dari sisi ekonominya, dari sisi harta nggak punya sama sekali. Karena apa? Karena sibuk memikirkan bagaimana rakyatnya. Sekarang kita akan membahas, masuk kepada dzikru khaufihi radhiyallahu anhu, yang mengenang daripada bagaimana takutnya Sayyidina Umar. Jadi takutnya Sayyidina Umar ini bukan sama orang. Kalau sama orang, siapapun orangnya nggak ada takut. Mau lawan berapapun orangnya nggak ada takut, ya. Lawang yang ada di Makkah ketika mau hijrah ditantang satu-satu sama Sayyidina Umar kok. Ya, siapa yang mau jadi yatim anaknya, siapa yang mau istrinya jadi janda, ditantang satu-satu. Kalau sama orang nggak ada takutnya. Sama siapa takutnya? Takutnya sama Allah. Ya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, yang takut sama Allah itu ulama, apalagi sahabat. Ya, kalau ulama aja takut sama Allah, apalagi para sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa yawman gubaan min dibaj uhdiya lahu. Pada sekali waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai jubah dari sutra, ya. Jubah yang terbuat dari kain sutra, yang mana Rasulullah dikasih hadiah, ya. Jubah tersebut yang terbuat dari kain sutra, Rasulullah dikasih hadiah sama orang. Tsumma naza'ahu fa arsala bihi ila Umar. Kemudian dilepas itu jubah sama Rasulullah yang terbuat dari sutra, itu dilepas sama Rasulullah dan diberikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Wagala, dan Rasulullah bersabda, mengatakan kepada Sayyidina Umar, nahani anhu Jibril alaihi salam. Jibril melarang aku untuk memakai jubah ini karena ini terbuat dari kain sutra. Faja'ahu Umar yabki. Maka ketika Rasulullah memberikan jubah itu kepada Sayyidina Umar dan mengatakan bahwasannya Rasulullah dilarang untuk memakai pakaian itu oleh malaikat Jibril, maka langsung Sayyidina Umar mengambil pakaian itu sambil menangis. Ya. Mengambil pakaian itu sambil menangis Sayyidina Umar. Dan mengatakan, "Ya Rasulullah, karihta amran wa a'taitanihi famali."
Ya Rasulullah, kamu membenci kepada sesuatu lalu kamu berikan kepada aku. Bagaimana dengan aku ya Rasulullah? Faqala inni lam u'tikahu talbasahu wa inna ma u'titaka tabi'ahu. Wahai Umar, aku memberikan pakaian itu, jubah itu aku berikan kepada kamu bukan untuk kamu pakai, tapi aku berikan jubah itu untuk kamu jual. Ya, faba'ahu bi alfi dirham. Lalu dijual dengan 1000 dirham oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Itulah takutnya Sayyidina Umar. Nah, jadi Sayyidina Umar itu betul-betul takut kalau urusannya sama Allah. Ya, kalau ada hubungannya sama Allah betul-betul takut, mudah menangis. Tapi kalau urusan sama orang, ribut sama orang, perang sama orang, nggak ada takutnya Sayyidina Umar. Tapi urusannya sama Allah takut. Bahkan Sayyidina Umar ini mudah menangis. Di zaman kepemimpinannya, di zaman khalifahnya Sayyidina Umar, ketika ada orang ya yang Sayyidina Umar ini orangnya itu apa ya, suka, kalau bahasa sekarang itu belusukan. Belusukan itu keliling ya. Kalau sekarang itu biasanya orang kalau lagi nyalon ya, mau periode kedua baru masuk got ya, ke sawah, megang arit ya, hanunya jadi pemimpin yang bisa mengayomi merakyat ya. Ya hanunya gitu. Ya. Itu tapi kalau sudah mau pilihan tok, ya, mau pilpres, mau pilgub, ya, mau pemilihan wali kota, pilihan bupati baru ke pasar, ke sawah, engko nyekel becak, ya hanu becak, ya hanu merakyat. Kalau sudah jadi la becak wala sawah wala got wala duduk di kursi singgasana, megang uang banyak, naik mobil yang bagus, di rumah yang enak. Ya kalau sudah jadi. Kalau belum jadi, waduh, got itu full di sini. Ya, golongannya pemimpin tok ya. Calon-calon itu got tok di sini. Sawah di situ yang diparani. Sayyidina Umar udah di masa kepemimpinannya Sayyidina Umar ini, waduh, belusukannya Masya Allah, keliling, melihat keadaan, bagaimana di pasar, bagaimana di tempat itu, bagaimana di tempat itu, keliling satu-satu Sayyidina Umar. Kalau ada seseorang yang tidak mendapatkan keadilan, nangis Sayyidina Umar. Ya Allah, celaka kamu wahai Umar, begitu celakanya kamu wahai Umar. Pernah Sayyidina Umar belusukan, ketika jalan, ya, Sayyidina Umar itu kemudian melihat ada seorang ibu yang bawa anaknya masih bayi nangis terus. Kata Sayyidina Umar, kenapa anakmu kok nangis terus? Kamu bukan ibu yang baik, susui, kasihan. Kenapa tidak kamu susui? Kata Sayyidina Umar. Kata perempuan itu, ya nanti kalau aku susui aku gak dapat subsidi. Ya karena kata Umar, yang dapat subsidi cuma yang sudah nggak disusui, anak yang sudah nggak disusui itu yang dapat subsidi. Sehingga terpaksa aku berhentikan nyusunya anak ini. Kalau enggak aku nggak dapat subsidi, nggak kuat aku untuk mau beli barang ini, nggak bisa. Ya, untuk mau beli keperluannya bayi ini aku nggak bisa karena terlalu mahal. Ya. Maka ketika dengar seperti itu Sayyidina Umar menangis dan langsung Sayyidina Umar merubah keputusannya. Bahwasanya semua anak akan mendapatkan subsidi. Bahkan semakin besar kebutuhannya, ya, maka semakin besar juga subsidinya. Dirubah sama Sayyidina Umar. Sambil Sayyidina Umar itu terus menangis. Sambil menangis Sayyidina Umar dan memikirkan, ya Allah, celaka kamu wahai Umar. Sudah berapa anak muslimin yang kamu buat susah? Sudah berapa anak muslimin yang kamu buat meninggal gara-gara keputusanmu itu wahai Umar? Menyalahkan dirinya terus menerus Sayyidina Umar, ya, menyalahkan dirinya sendiri. Kadang ya, pernah ketika belusukan ada seorang perempuan sedang
Ya masak. Tanya apa? Nggak ada, aku cuma ngudek-ngudek air. Supaya apa? Supaya anakku terhibur, dikira aku masak. Supaya senang karena mereka sudah kelaparan. Celaka Umar, ini tidak tahu ini perempuan. Kalau itu Sayyidina Umar bin Khattab. Celaka Umar itu. Kata Sayyidina Umar, loh gimana bisa Umar tahu keadaan? Ya dia jadi khalifahnya kita kok. Kok dia nggak ngurusi kita? Ya, diam Sayyidina Umar, nggak marah sedikit pun. Malah pulang ngambilkan makanan, dibawakan makanan, diambilkan dari rumahnya, diberikan kepada perempuan itu. Itu Sayyidina Umar. Takutnya sama Allah itu betul-betul. Jadi pemimpin ini ya nggak main-main. Bahkan waktu pertama Rasulullah meninggal, sempat Sayyidina Abu Bakar malah mengajukan Sayyidina Umar yang untuk menjadi khalifah karena ketegasannya, karena kehebatan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar mengajukan Sayyidina Umar, tapi Sayyidina Umar nggak mau, takut. Waduh, nggak berani aku. Kamu saja yang lebih pantas. Kamu yang sama Rasulullah ketika hijrah. Kamu yang menggantikan Rasulullah ketika sakit, wahai Abu Bakar. Lebih baik kamu. Takut betul ini Sayyidina Umar. Cuma terakhir karena memang terpaksa sudah. Ini pilihan dari Sayyidina Abu Bakar disetujui oleh muslimin, ya sudah. Akhirnya Sayyidina Umar mau menjadi seorang khalifah. Jadi takutnya sama Allah itu betul-betul. Ini seorang Sayyidina Umar ya, yang sudah dapat jaminan surga. Waduh, betul-betul berhati-hati ketika menjadi khalifah. Nggak main-main. Ya, berbeda dengan orang sekarang, nggak punya jaminan surga, ya, amalan nggak ada, tapi rebutan jadi pemimpin semua. Kok yakin bisa jadi pemimpin yang adil? Apa yakin bisa jadi pemimpin yang bisa jujur? Ya, apa yakin? Soalnya kalau orang jadi pemimpin itu justru semakin berat tanggung jawabnya. Kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pengembala, pemimpin. Dan setiap daripada pemimpin akan ditanya tentang orang yang dipimpin, rakyatnya bagaimana. Jadi seorang suami akan dipimpin, akan ditanya nanti. Itu adalah pemimpin seorang suami, ditanya bagaimana istrinya, bagaimana anaknya. Dipimpin. Apalagi kalau dia jadi seorang pemimpin daerah. Waduh, semakin besar berarti tanggung jawabnya. Bagaimana ini keadaan rakyatnya, senang atau susah, ya, justru sengsara atau bahagia rakyatnya ini, kan nggak tahu. Lah ini nggak dipikirkan kadang-kadang sama orang-orang zaman sekarang. Yang penting rebutan, ya, rebutan kadang sampai saling menjatuhkan antara satu sama lainnya, ya, main cara kotor, main dukun, main segala macam sudah. Hanya untuk rebutan jadi pemimpin. Nggak tahu kalau di balik itu akan ada tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar, azabnya juga besar. Na'udzubillah. Ya. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab yang betul-betul memiliki ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beliau memiliki jaminan surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzikru wara'ihi. Ya, dzikru wara'ihi radhiyallahu anhu, mengenang daripada waraknya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar sendiri, ya, radhiyallahu anhuma, anna Umar farada lil muhajirin al awwalin 4,000. Ya. Sesungguhnya Sayyidina Umar memberikan, ya, kepada muhajirin yang pertama itu 4.000. Wa farada li Ibnu Umar 3,500. Kemudian kepada Ibn Umar, Abdullah bin Umar ini, ya, diberikan hanya 3.500. Jadi yang lainnya dikasih 4.000 muhajirin ini. Adapun anaknya sendiri dikasih cuma 3.500. Fakilah, lalu ditanya, kenapa kok gitu? Kata Sayyidina Umar, huwa minal katanya orang mengatakan itu, huwa minal muhajirin falima tanqusu an 4,000. Wahai Umar, bukankah anakmu itu Abdullah bin Umar termasuk orang muhajirin, ya, termasuk orang-orang yang hijrah bersamamu juga, ya, hijrah ke Madinah. Kenapa kamu kurangi bagiannya dari 4.000?
Kata Sayyidina Umar, "Gala inna mahajara bihi abuh." Kata Sayyidina Umar, karena dia karena abahnya juga ikut hijrah bersama dia. Ya gulu kemudian mengatakan, "Laisa huwa kaman hajara bi nafsihi." Berbeda dengan orang yang hijrah dengan dirinya sendiri, tidak dengan orang tuanya. Itu akan lebih sulit. Nah, kalau anakku ini dia hijrah juga sama aku, masih ada aku yang bisa memberikan kepada dia, masih enak, ya. Maka bagiannya juga harus aku kurangi, ya. Itu Sayyidina Umar. Justru keluarganya sendiri, anaknya sendiri nggak dapat bagian yang banyak, nggak dapat bagian yang banyak Sayyidina Umar untuk keluarganya. Kalau sekarang, waduh, anaknya bisa naik apapun, mau kemana pun bisa, punya apapun. Itu kalau orang sekarang. Kalau Sayyidina Umar justru anaknya, ya. Berapa hari yang lalu anak ceritakan juga sama antum bagaimana, ya, ketika di pasar anaknya Sayyidina Umar ini jual unta, yang mana untanya lebih besar daripada unta-unta yang lain. Itu Sayyidina Umar marah. Nah, kok bisa? Makan di tempat-tempat yang sama, punyamu yang paling besar. Berarti pasti mereka akan lebih mendahulukan untamu karena kamu anaknya Amirul Mukminin. Sekarang jual sesuai modal, jangan ngambil keuntungan. Waduh, berat ini, ya. Jadi kalau sama keluarganya justru dipertegas sama Sayyidina Umar. Hati-hati Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar itu kepada para gubernurnya ketika diangkat, ya, ketika diangkat itu selalu dihitung dulu harta kekayaannya berapa. Dihitung sama Sayyidina Umar. Berapa harta kekayaannya? Oh, sekian. Udah. Sampai nanti selesai, ya, jadi gubernur, begitu selesai jadi gubernurnya, dilihat hartanya tambah apa enggak. Oh, tambah. Karena apa ini tambahnya? Karena bisnis atau karena ngambil dari uang negara, ya, atau ngambil dari uang uang kota. Dilihat sama Sayyidina Umar, ya, betul-betul diperhatikan. Sayyidina Abu Hurairah sampai ketika diangkat menjadi gubernur Bahrain, sekarang hitung, loh Sayyidina Umar, apa kamu ini mencurigai aku? Kok kamu mau menghitung harta kekayaanku? Kata Sayyidina Umar, kalau aku mencurigai kamu, maka tidak akan aku mengangkatmu. Tapi itulah yang aku lakukan kepada para gubernurku. Jadi betul-betul hati-hati, hatta gubernurnya diperhatikan. Tidak boleh ada yang sampai korupsi, ya. Betul-betul hebat ini, ya, waraknya Sayyidina Umar. Wa 'alal jumlah faqad kana Umar bin Khattab min khairi sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afdalihim. Intinya Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk sebaik-baiknya sahabat, ya, termasuk sebaik-baiknya sahabat dan paling afdalnya. Wa 'azzamuhum qadran 'indallah wa 'inda Rasulih alaihi salatu wasallam, dan termasuk orang yang paling agung, ya, kedudukannya di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marwiyatuhu wa man talaqa anhu, ya, yang meriwayatkan dan orang yang mengambil hadis dari Sayyidina Umar. Rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Dan meriwayatkan dari Sayyidina Umar ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Abu Hurairah, wa'addah minas sahabat, dan masih banyak daripada sahabat. Wa Alqamah bin Waqas, ya, Alqamah bin Waqas, wa Qais bin Abi Hazim, wa Zir, ya, bin Jais, ya, bin Hubais, ya, dan masih banyak daripada yang lainnya yang meriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Wafatnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini meninggal bukan sakit tapi dibunuh. Ceritanya Sayyidina Umar, ya, ketika itu ada seseorang yang namanya seorang budak, ya, yang namanya itu Mughirah, yang biasa dipanggil dengan Abu Lu'lu'ah, yang biasa panggil dengan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini sekali waktu datang kepada Sayyidina Umar. Abu Lu'lu'ah ini seorang majusi, penyembah api, bukan orang Islam.
datang kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, ya, pajak yang datang, aku ini kena pajak terlalu besar, terlalu banyak. Kata Sayyidina Umar, enggak, pajakmu enggak terlalu banyak, biasa saja kok, enggak banyak, enggak berat. Maka keluar ini orang sambil hatinya merasa jengkel kepada Sayyidina Umar, sambil dia ngomong sendiri, keadilannya ya mengenai semua orang kecuali aku, tidak mendapatkan keadilannya Umar ini. Sambil dia masih merasa marah kepada Sayyidina Umar, dan dia berjanji akan membunuh Sayyidina Umar. Sampai disiapkan sama Abu Lu'lu'ah ini, disiapkan pisau. Yang di pisau itu, Abu Lu'lu'ah ini pengrajin, ya, pisau diasah terus sampai betul-betul tajam. Sudah gitu dikasih racun-racun itu pisaunya, ditaruh ada di pinggiran masjid. Ketika Sayyidina Umar berangkat untuk sholat subuh, langsung ditikam 3 kali tusukan. 3 kali tusukan dijatuhkan Sayyidina Umar. Melihat seperti itu, para sahabat ya jaga semua, yang ikut mau ngedang ini semua juga disikat juga. Sampai akhirnya ada yang berhasil menangkap Abu Lu'lu'ah ini. Begitu dirinya tertangkap, dijaring dengan kain, tertangkap, langsung bunuh diri. Dibunuhkan ditusukkan ke dirinya sendiri. Bahkan setelah itu Sayyidina Umar sempat mengatakan, alhamdulillah, aku tidak dibunuh oleh orang yang beragama Islam. Alhamdulillah, orang yang membunuh aku ini agamanya bukan Islam. Lalu manggil sahabat manggil anaknya, yaitu Abdullah bin Umar, dan ngomong, masih sempat ngomong, tolong wahai anakku, hitung berapa hutang abahmu ini, ada berapa. Dihitung sebanyak, ternyata ada 86.000 dirham hutangnya Sayyidina Umar. Ya udah, kamu cari dari keluarga Umar. Kalau keluarga Umar uangnya sudah cukup, bayarkan dari situ. Kalau masih kurang, minta dari Bani Adi. Sayyidina Umar ini keturunan dari Bani Adi. Kalau masih nggak cukup lagi, minta sama orang-orang Quraisy. Karena Sayyidina Umar ini juga keturunan Quraisy. Minta sama orang-orang Quraisy. Setelah itu ngomong lagi, wahai Abdullah, sekarang kamu ke tempatnya Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah. Tolong mintakan izin, apakah boleh kalau Umar mau minta dikubur bersama 2 sahabatnya, yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Minta izin ini Sayyidina Abdullah bin Umar, apa boleh abah saya mau minta dikubur? Kata Sayyidatuna Aisyah, sebetulnya tempat ini saya siapkan buat saya, tapi ya sudah, saya akan memberikan tempat ini kepada Umar bin Khattab. Sudah. Setelah disampaikan kepada Sayyidina Umar bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Gak lama setelah itu meninggal, karena tusukan itu Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau meninggal ada di tanggal 23 Dzulhijjah. Meninggal ada di tanggal 23 Dzulhijjah. Ketika itu umurnya 63 tahun. 63 tahun. Dan beliau menjadi khalifahnya Rasulullah menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Selama 10 tahun 6 bulan. Auladuhu radhiyallahu ta'ala anhu, anak-anaknya Sayyidina Umar, wa kana lahu 28 dzakaran. Anaknya Sayyidina Umar ini ada 28 yang laki. Akbaruhum Muhammad, yang paling besar namanya Muhammad. Wa bihi yukanna, disebut dengan itu, dikasih julukan Abu Muhammad. Sayyidina Umar julukannya Abu Muhammad. Wa tsaman banat, juga masih punya anak perempuan 8 orang. Jadi anak lakinya 28, perempuannya 8 orang. Berarti anaknya ada 36. Betul-betul hebat ini Sayyidina Umar. Masya Allah. Orang sekarang kadang-kadang anaknya baru 5 wis ngeluh ya. Cukup 2 anak saja ya. Keluarga berencana. Ini Sayyidina Umar tidak ada cukup-cukupan, udah 36 anaknya. 28 laki-laki, 8 perempuan. Ya khair. Anak kira cukup sampai sini.
Semoga yang dipelajari selama Ramadan ini bermanfaat. Insya Allah ini akan kita lanjut nanti di Ramadan berikutnya. Akan dimulai nanti daripada cerita Sayyidina Utsman bin Affan dan seterusnya. Nah, Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana.